hadratin Nabil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in, Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasihin wa abhamana minal ilmil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mana sahadin wal adiyana wal kafarati wa talihin wa ala alihi wa sahbihi alladzi tamasyaka bi syari'atihi wa ma'rifati sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana puji syukur pada malam hari ini kita bersama diberikan izin oleh Allah sehingga kita dapat bertemu satu sama lain. Maka dalam memberikan izin yang saya masukkan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya memperkenalkan dirinya. Oleh karena itu, yang dapat memberikan izin ini adalah Allah SWT itu sendiri. Selain daripada Allah itu tidak bisa memberikan izin. Maka dalam pemberian izin ini, semoga kita memperhatikan Allah akan memberikan petunjuk dirinya. Maka hati-hati bahwa dalam artinya Allah tidak pernah itu hilang terbalik dan Allah SWT itu tidak terhijab. Oleh karena itu apabila kita sampai saat ini belum mengetahui
bahwa hati kita itu ditutupi oleh sesuatu yang tidak dipentingkan. Oleh karena itu, maka kalau hati ini hati terhijab, keimanan kita itu tertutup, ya. Maka keimanan kepada Allah tertutup, bahwa kepercayaan kita itu ada kurang terhadap kepada Allah SWT. Nah, pada malam hari ini marilah kita bersama-sama akan memperhatikan dengan kenyataan, ya, kenyataan Allah SWT itu yang artinya pada malam hari ini menunjukkan dirinya, ya. Nah, pada malam hari ini juga saya akan menyampaikan kepada para jemaah sekalian bahwa ialah tentang kita isi hati. Adapun hati yang kita baca pada malam hari ini, yaitu hati yang berisikan selain daripada Allah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis itu menunjukkan, ya, sesungguhnya yang artinya bahwa Allah tidak memandang rupa dan bentuk kamu, tapi yang dipandang adalah hati kamu. Maka oleh karena itu hati ini ialah pandangan Allah, ya. Jadi apabila kita hati tidak suci atau tidak bersih, jelasnya Allah sementara itu tidak ada di dalam hati. Hanya yang ada itu adalah sesuatu yang penghalang atau itu hijab, ya. Di mana bahwa mengenai masalah yang saya sebutkan ini, ya, yang berbahasa daripada Arab, karena asli daripada Darul Nafis ini yaitu dengan berbahasa Arab dan tulisan Arab. Nah, tapi pada saat ini telah dirubahkan sehingga menjadi tulisan Arab, yaitu disebut adalah tulisan Melayu, ya. Nah, maka dalam hal ini kita akan mengetahui bahwa yang betul-betul kita meyakinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah hilang-hilang. Allah mengenai masalah hilang keduniaan, tapi tentang hati kepada Allah SWT yaitu terang. Malam ini terang, siang pun terang, ya. Jadi oleh karena itu, dari keterangan ini yang kita pandang, yang hati pandang yang gelap, hati tidak terpandang kepada Allah, ya. Walaupun siang juga artinya jelas terang, tetapi kalau kamu tidak terpandang kepada Allah, itu berarti gelap, ya. Maka inilah yang saya maksudkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini artinya terang pada siangnya dan terang juga pada malam harinya. Makanya saya maksudkan bahwa yaitu tentang terang ini ada siang malam itu sama, ya. Tapi kalau ada mengatakan bahwa malam ini gelap, jelas hatinya itu menjadikan gelap. Nah, apa yang saya maksudkan ini dalam arti berbahasa Arab yaitu berbunyi walau futirat li nafsi bi jiwaki iradati ala khotiri sahwati kodoidati biradati, yang maksudnya jikalau terlintas di dalam hatiku ini sesuatu, ya, kalau terlintas dalam hatiku sesuatu dengan kehendak yang bagiku yang lain, ya, kalau dalam hatiku tuh artinya ada sesuatu yang kehendak dari bagi hati kehendak kita sendiri, ya, bahwa daripadamu itu atas utir hatiku. Jadi dalam arti keterangan ini bahwa kalau seandainya kata di dalam hati kita ini ada sesuatu, artinya dengan kehendak yang lain, ada hati kehendak yang lain,
Nah itulah bahwa dikatakan hati yang tertutup. Ya. Nah, jadi jikalau dengan hati lupa sekalipun, ya sekalipun kita lupa tertutup tadi, itu niscaya aku jadikan dan aku menghukumkan diriku, yaitu diri yang murtad. Na'udzubillah. Ya. Jadi kalau kita ada sesuatu yang hati kehendak diri kita atau hati kita sendiri, itu berarti hati tertutup. Nah, yang maksudnya hati yang terhijab, tidak terpandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati sesuatu yang saya maksudkan, sesuatu yang hati dibuat dan dijadikan oleh Allah. Kalau kita memandang kepada sesuatu tidak terpandang yang menjadikan, nah maka yaitu kita itu pandangan yang batal, pandangan yang sia-sia, pandangan yang tidak ada arti. Ya, jadi kegunaannya bahwa yang ini dijadikan sesuatu ini supaya kita mengerti siapa yang mendatangkan sesuatu, siapa yang jadikan sesuatu. Maka ini kalau kita memandang arti kejadian, itu bukan memandang yang menjadikan. Nah, kita biasakan mandang apa saja terpandang kepada dia, karena semuanya ini ada ciptaan Allah sama sekali. Ya, jadi Allah menciptakan ini kegunaan supaya kita dapat atau mengerti. Ya. Nah, maka dalam memberikan ini satu faedah, kata Sayyidi Abdullah bin Ibrahim Al-Mughani Qaddasahullah, di dalam sirnya, yaitu Allah yang memusyawarahkan di negeri Taif, ya, yang mahruz di dalam Mukhlisih Tuhfatul Musalah, hati dalam karang kitab yang bernamakan Tuhfatul Musalah, ya, yang dikarang oleh Abdullah tadi. Jadi apa yang maksudnya? Jalan kaifiat atau cara-cara merokobah, yaitu adalah engkau nafikan, artinya hakikat itulah makna daripada la ilaha. Jadi la ilaha yang tertulis pada ada kalimat tauhid ini menunjukkan itu satu jalan untuk hati memuraqabahkan, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jangan kita sebut saja dengan kalimat la ilaha menunjukkan, ya maksudnya ini bukan satu saja. La ilaha itu makna tidak Tuhan, yang maksudnya tidak segala-galanya. Bumi tidak ada, langit tidak ada, tumbuhan tidak ada, manusia tidak ada, binatang pun tidak ada. Itu yang maksud daripada kalimat la ilaha. Ya. Jadi oleh karena itu hati kalimat inilah menunjukkan hak yang sebenarnya, mensabitkan, mendatangkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatimu itu, yaitulah dengan makna yang sebenarnya apa? Illallah adalah itu daripada Allah. Tidak ada sama sekali, yang ada cuma hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada itu Allah. Sekarang kita ini ada yang maksud ini bukan ada, maujud namanya. Yang ada yang sebenarnya itu wujud. Jadi yang wujud itu maknanya ada ini adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, Allah bukannya maujud, Allah itu ada wujud. Ya. Yang maujud kita, ya, hati didatangkan, dibuat,
dijadikan oleh Allah SWT. Itu namanya itu maujudnya. Maka jika ditanyai orang akan engkau, apabila adalah wujud itu satu, ya, wujud itu satu dan tiada di sana yang lain daripadanya. Maksudnya satu itu walaupun di sana satu itulah sama di sana dengan di sini, ya, arti satu inilah, ya, itu namanya dikatakan wujud. Kalau banyak yang berbilang itu bukan wujud, ini maujud namanya, ya. Jadi maknanya yang ada pada sekarang ini yaitu adalah maujud, ya. Jadi makna la ilaha itu adanya maujud, illallah yang adalah illallah, arti wujud Allah Ta'ala sendiri. Nah, maka yang arti dinafikan atau ditiadakan yaitu barang yang jadi daripada waham. Nah, ini namanya, ini arti kejadian yang waham, yang maksudnya dunia yang terbentang, ya, dunia yang terbentang dari timur ke barat ini, itu semuanya ini adalah maujud. Nah, jadi oleh karena itu apa yang maksudnya? Jangan kita salah paham, jangan mencintai, jangan menyayangi. Yang arti yang maujud yang dijadikan oleh Allah. Ini satu pertanda bahwa untuk mengenal kepada Allah. Tetapi kalau kita salah, bahwa kita mencintai yang maujud yang dijadikan ini. Jadi maujud ini yang tidak ada, ya. Jadi oleh karena itu yang ada ini hanya wujud, ya. Itu artinya salah paham. Yang maujud ini arti waham, khoyal, ya. Waham itu kegunaan bahwa arti salah sangka, ya. Waham itu tidak arti benar dalam terkait. Hayalan itu tidak ada, ya, maksudnya maka dikatakan khoyal dan waham, ya. Nah, jadi oleh karena itu waham, ya, nisab, dahilat, ya, ada wujud yang lain daripada wujud hak itulah yang dinafikan. Jadi maksudnya kalau kamu merasa waham, kamu arti percaya, ada lagi yang artinya yang wujud itu. Kalau artinya inilah yang patut tadi kita hilangkan, karena wujud itu Allah Ta'ala itu sendirilah yang nanti dikatakan ini wujud. Nah, jadi yang saya masuk ke antara dua istilah ini, jangan salah paham. Wujud itu berarti ada, yang tidak ada itu maujud, ya. Artinya dari mana? Dari apa maujud? Memang dari wujud. Artinya maujud ini satu pertanda ada yang arti wujud. Nah, wujudnya inilah yang kita tuntut dan kita yakini. Dan wujud inilah artinya jangan sampai hilang. Yang sebenarnya satu saat, satu detik itu jangan lupa, jangan hilang, jangan tidak. Nah, ini saya masukkan macam itu, ya. Nah, kalau kita lupa, apalagi tidak tahu. Nah, ini, ya, kita selalu harus kenal dan kita harus mengerti bahwa yang arti wujud inilah yang senantiasa menjadikan dan mendatangkan dan membaikkan yang wujud ini. Nah, tapi jangan percaya yakin kita. Kadang-kadang yang membaikkan yang wujud ini. Yang wujud ini, ya, menjadikan kebaikan bagi kita. Itu makanya kesalahan paham kita, ya. Nah, jadi oleh karena itu ini kata yang tadi dinafikan
dengan makna kalimat yang pertama ini, yakni kalimat la ilaha ini arti penghabisan, tidak ada. Itu dengan makna ini cara kita mendekatkan hati kepada Allah. Kalau diri kita ada, tidak bisa hati bertemu, tidak bisa dapat, tidak bisa dia datang. Oleh karena dalam arti pertemuan ini, karena maksudnya kita akan mempelajari dan mengetahui yang ada, yang wujud ini. Kalau diri kita ada, pasti tidak. Pasti kamu tidak dapat. Oleh karena kamu mengadakan satu diri. Kemudian, maka diisbatkan, arti dipastikan akan yang sabit, yang tetap itu dengan kalimat, yaitu kalimat illallah. Ya. La ilaha itu kalimat nabi, illallah itu yang mematikan. Itu maksudnya. Bahwa hati kosong sama sekali tidak ada. Bukannya kosong saya dimisalkannya macam itu. Yang sebenarnya lebih manis, ya, lebih manis, ya lebih enak. Jadi cerita yang kita tuntut ini nuntut yang lebih manis dan lebih enak. Nah makanya hal ini ialah hati kita supaya kita terasa, dikatakan bahwa burung datar itu enak, ya. Nah makanya yaitu jangan kamu lupa, ya. Ini membicarakan masalah aneh, masalah ketuhan, masalah kalimat tadi. Kalimat la ilaha dengan illallah, ya, tidak banyak ida, ya. Kalau kamu dapat yang sebenar-benarnya, la ilaha itu yang maknanya itu adalah takarum, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Oleh karena tidak ada, ya. Kalau ada tidak bisa, ya. Nah, maka oleh karena itu saya masukkan, kalau kamu memang ini sudah tahu, artinya tatkala hati tidak ada kata. Ini jangan diolah lagi kata-kata ini. Jangan kita buat bagus sih, ya. Ini memang paling bagus. Harus kita perhatikan, ya. Ini tadinya paham bainahu ajibun. Pahamkan oleh sesungguhnya ini satu ajaib, ya. Makan minum gula tebu dan makan anak darah. Jadi kalimat la ilaha ini, nah inilah yang arti menunjukkan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalimat ini apa? Dibuat ada suatu ilmu, ditulisnya itu kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa segala bahasa. Cuma akhirnya tuh berkat kalimat la ilaha illallah, ya. Nah itu baru ditulis si baik, itu tidak tahu apa tidak, ya. Cuma ditulis berkat kalimat. Nah itu. Nah jadi maksudnya ini ditulis jadi satu berkat, apalagi dapat. Nah ini maksudnya. Artinya kapan dapat tuh lebih berkat lagi, ya. Nah, jangan kita ini berkat ditulisi, dibuat apa? Dibuat azimat apa? Macam-macam lah kita kan. Malah, ya, macam-macam. Kadang-kadang yang namanya orang kubi berjualan itu dibuatnya kalimatnya, ya. Apa? Yang tadinya lebih manis dari nukan nabat, lebih baik makan daripada ialah burung dara. Artinya sembarangan dapat kita melakukan, ya. Ya memang itu baru ditulisi. Dan saya anjurkan, jangan ditulisi, rasakan betul-betul. Kita serah, inilah pertemuan kita. Saya anjurkan, ya.
Jadi maksud saya, kalau betul-betul artinya kita arti pakai, nah baru tahu, ya baru tahu ke mustajabannya, ya ini mustajab. Jadi mustajab tadi oleh karena apa? Oleh karena kita tahu, tidak ada ditulis, tidak dihafalkan, tetapi dirasakan. Ya, kalau kita merasakan ini berarti dengan cara zauq. Ya, rasa apa rasa ini? Nah, sekarang kamu sendiri menjawab. Ya, kalau terasa saya sendiri jawab. Apa rasa apa itu? Nah itu, ya. Bapak lain daripada makan jamu, makan semangka, ada rasa. Tapi rasa jasmani yang itu. Saya masukkan ini bukan arti jasmani. Ya, rasa yang sebenar-benar itu rasa. Apa itu saya? Itu ada rasa ada itu. Kalau kamu tidak terasa mati namanya. Jelas ini. Aku tidak terasa mati. Kalau hidup seperti merasa. Nah ini. Jadi saya masukkan ini. Nah, kalau kita terasa masing-masing, nah baru tahu. Saya tidak nanya lagi. Ya. Nah itu. Nah, jadi kalimat ini memang tadi Pak Inahu ajibun. Sesungguhnya satu masalah yang ujub, yang hati yang sebenarnya. Ya. Arti musyahadah. Nah, jadi yang maksudnya tadinya masalah zauq, ini sekarang musyahadah. Ya. Mati musyahadah itu yaitu kelihatan di dalam sirmu, kelihatan dalam sirmu bahwa segala perbuatan, ya. Nah, ya, ini musyahadah ya, bahwa segala ialah perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Hasil musyahadah. Jadi segala yang arti perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Siapapun, ya, baik pun bangsa manapun, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Belanda, itu arti semuanya ini ialah mengatakan bahwa perbuatan Allah. Nah sekarang bagaimana cara kita mengetahui? Ya. Nah harus kita tahu, kita wajib tak. Nah ini jangan bantah lagi ini. Ini perbuatan Allah. Kalau saya ini, dalam membantah ini, saya bertanya siapa selain dari Allah. Saya bertanya, ya itu. Jadi saya sampaikan ini buat semata-mata ini perbuatan, ya. Jadi harus yang kalau kita berbuat atau yakin ini perbuatan Allah, nah ini semata-mata kita jangan lupa. Kita melihat orang berbuat, tahu itu, kita mengetahui bahwa itu perbuatan, kalau bukan perbuatan siapa. Kita tahu, yakin betul, yakin tidak perbuatan Allah. Orang lain berbuat, pasti perbuatan Allah. Lain dari situ tidak bisa berbuat. Kalau ada itulah maka saya bertanya, ya siapa yang hati berlaku ini? Nah ini, ya itulah maksud aku. Perbuatan itu ialah perbuatan Allah. Segala asma itu asma Allah. Segala sifat itu sifat Allah. Perbuatan berapa-apa Allah, asma Allah, sifat Allah, ya. Dan segala wujud, nah wujud itu wujud Allah. Nah, segala wujud. Nah, ini akan ada bahasa Arab. Ini wujud membaca kita ada. Nah, jadi ada itu ada di mana? Itu pertanyaan kita dunia. Ya, tidak ada.
Arti tidak ada pertanyaan wujudnya di mana. Ya wujudnya itu ya memang ada. Cuma di mana itu yang saya maksudkan. Ya, tidak perlu kita menanyakan di mana. Ini ada perlu diketahui dan dirasakan. Jangan bertanya di mana. Kita rasakan masing-masing. Nah itu, ya. Ya. Jadi bermula penglihatan itu ada kalanya dengan pikir, ini kita lihat, ada kala dengan cara itu berpikir, ya, atau dengan nazar, dengan tilikan hati, maka yang kebilangan itu adalah mula-mula dengan nazar dan pikir. Mulai kalau kita melihat, kemudian dengan itu nama pikir dan nazar, itu perhatikan, ya. Ya. Wujudnya Allah. Ya, jadi dengan segala yang artinya wujud itu adalah wujudnya Allah. Yang bermula penglihatan itu ada kala dengan pikir atau dengan nazar. Ya. Jadi ada kala penglihatan. Nah sekarang penglihatan. Mana penglihatannya? Ya, yang mana penglihatan itu? Apakah pandangan atau penglihatan? Nah ini, ya. Nah, ini dengan cara kita pikir, dengan nazar, dengan artinya itu hati, maka kebilangan itu adalah mula-mula dengan nazar pikir. Nah, cara kita bicara tentang masalah musahadah, ya, arti musahadah tadi itu bukti, ya, bukti itu arti bukti yang nyata. Jadi oleh karena itu hal ini menganjurkan kepada kita jangan sampai kita terlengah, jangan sampai kita tidak akan datang. Ini ajaran yang sebenarnya. Mesti kita ketahui supaya kita merasakan. Kapan kita merasakan sama sekali? Sudah tidak bertanya lagi. Ya. Saya tanyakan itu kadang-kadang kamu ada? Ya waktu bertanya itu katakan ada. Bagaimana kalau saya tidak bertanya? Kalau kita berbicara mana? Nah inilah yang saya maksudkan. Kadang-kadang kalau tanya ini, apakah kamu memang sudah terasa? Yang kamu rasakan atau wujud? Nah, yang saya maksudkan ini. Ya pada waktu dijawab ada, tapi bohong. Mengatakan ada, tapi bohong. Nah ini. Ya. Ini bisa apa dilihat? Ini bisa apa? Dengan penglihatan Allah Ta'ala. Bukan penglihatan kita. Penglihatan Allah. Ya. Jadi wujud itu arti wujud Allah. Bermula penglihatan itu ada kalanya dengan pikir atau dengan nazar. Jadi mengatakan wujud tadi wujud. Jadi kita kenapa wujud? Bukan kita yang mewujud. Ya, itu baik istilahnya. Mewujud itu berarti dia ada. Siapa yang ngatakan? Ya wujud ini tadi lah. Ya, jadi wujud itu maknanya ada. Mewujud itu artinya diadakan. Ada. Artinya dijadikan. Jadi mewujud kita ini bukan wujud, artinya diadakan. Ya. Nah, siapa yang adakan ini? Ya, wujud inilah. Ya. Nah, wujud itu arti mana? Ada. Ada itu maknanya ada bagaimana? Ya. Cuma kamu sendirilah mengembangkannya. Saya tidak bertanya. Cuma saya masukkan ini, saya mengatakan bahwa ini tadi ada, bahwasanya jangan tidak kamu